Pasien perempuan ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Oknum anggota polisi diduga jadi pelakunya. Pelaku penggelapan motor ditangkap korbannya di jalan. Aksi tersebut nyaris membuat pelaku dihukum massa. Sumsel United gagal meraih poin penuh saat bertemu Sriwijaya FC pada derby Sumatera Selatan itu. Kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Seorang pria di Palembang ditangkap saat melintas di kawasan Bundaran Air Mancur Masjid Agung karena diduga membawa kabur motor temannya. Penangkapan yang terjadi di tengah jalan itu sempat menyita perhatian warga dan nyaris berujung aksi penghukuman warga. Seorang pria terduga penggelapan ditangkap di kawasan Bundaran Air Mancur Masjid Agung Palembang Senin 3 November 2025 pagi. Pelaku HS warga desa Air Saleh Banyuasin tertangkap langsung korban yang tanpa sengaja berpapasan di lokasi. Penangkapan spontan ini mengundang perhatian warga. Pelaku sempat dikerumuni dan nyaris menjadi sasaran hukuman massa. Petugas Polantas Polrestabes Palembang yang melintas kemudian mengamankan situasi dan membawa pelaku menjauh dari kerumunan. HS diduga membawa kabur motor milik temannya dengan modus meminjam. Ada sekelompok masyarakat, ada keramaian, terus personil langsung mengarah, diamankan pelaku terduga penggelapan motor. Terus personil mengamankan ke pos Air Mancur, selanjutnya diserahkan ke Polsek Ilir 1. Kini pelaku sudah diserahkan ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang untuk proses lebih lanjut setelah korban membuat laporan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria nekat mencuri tabung LPG 3 kg dari sebuah warung bakso dengan modus pura-pura ke toilet. Agar aksinya tak diketahui, tabung gas disembunyikan pelaku dalam karung sebelum dibawa kabur. Kamera pengawas sebuah warung bakso di Jalan Gubernur H. Bastari, Jakabaring, Palembang merekam aksi pencurian tabung LPG 3 kg pada Selasa 28 November 2025 lalu. Pelaku datang dengan mengenakan hoodie lalu berpura-pura menuju toilet. Namun bukan ke toilet, pelaku justru mengambil tabung gas dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah ia siapkan. Saat kejadian warung dalam keadaan ramai, sehingga pemilik tidak menyadari aksi tersebut. Namanya kami dewean, pas posisinya rame, bapaknya pas istirahat, nah kami dak ngeh, dak apa, tak tahu, ganti gas, gasnya hilang sih kok, sudah baik-baik. Pas dicek CCTV, itu mereka makan tempat makan dulu, apa pelakunya itu? Dah. Masuk baik. Izin dia, yuk nak pindah ke belakang. Pencurian baru diketahui setelah warung sepi dan tabung gas hilang. Korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menangkap 2 orang yang kerap memalak di sejumlah titik di kota Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya dijerat sanksi tindak pidana ringan, sementara patroli bakal dimasifkan untuk mencegah aksi serupa terulang. Banyaknya laporan aksi pemalakan di Palembang berujung penangkapan 2 orang, Muhammad Yani dan Franky. Keduanya ditangkap dalam operasi sikat musi saat memalak pengendara di Simpang Nilakandi dan pintu keluar tol Keramasan, Kertapati. Pelaku dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Media, kita melaksanakan patroli dalam rangka sikat 2 musi 2025. Kami amankan melaksanakan patroli di Keramasan. Karena Keramasan ini adalah TO dari pimpinan dari Bapak Wakapolda. Karena sangat meresisme di sana. Ya, bawakan 2 tersangka diamankan untuk proses tipiring.
Wilayah tersebut menjadi target operasi karena kerap meresahkan terutama sopir truk. Selain di 2 titik itu, patroli juga digencarkan di kawasan rawan lain seperti Pasar 16 Ilir dan Jembatan Ampera. Operasi akan dimasifkan dan digelar secara berkala. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Motor seorang warga di Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang raib saat diparkir di depan rumah. 2 pelaku pencurian terekam kamera pengawas. 2 pelaku pencurian motor terekam kamera pengawas saat berjalan menuju motor incarannya yang terparkir di Jalan Ahmad Yani, Lorong Haji Umar, Seberang Ulu 1, Palembang. Aksi cepat itu pelaku membawa kabur motor tersebut. Aksi terjadi ketika korban tengah tertidur, motor hilang baru diketahui saat pagi harinya. Hari Selasa itu kan, subuh. Pas aku kesini, motor mereka ini masih tidur. Nah pas motornya posisinya sebelah sana tuh, ladak katik lagi. Pas ditanya, izinnya, ya namanya ini kan nggak tahu, jadi pas langsung cek CCTV, taunya ya lah diambil uang. Kebanyakan sih ngomong uang sini, tapi kan namanya ini kan kita tidak bisa langsung ke sikok uang, karena kan belum ada bukti yang jelas, belum bukti yang tepat kayak gini. Korban telah melapor ke polisi dan berharap pelaku yang wajahnya terekam CCTV segera ditangkap. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang siswi SMP di Palembang nyaris diculik 4 pria bertopeng saat berangkat sekolah. Korban berhasil lolos setelah melawan dan kabur sebelum dimasukkan ke dalam mobil pelaku. EA, pelajar SMP di Palembang, mengalami trauma usai nyaris diculik 4 pria bertopeng saat berangkat sekolah pada Jumat 30 Oktober 2025 pagi. Korban dicegat di Jalan DI Panjaitan, Lorong Pegagan, Seberang Ulu 2. Salah satu pelaku sempat memegang tangan korban dan mencoba menyuntik lengannya, sementara pelaku lain memukul bahunya dengan kayu. Korban berusaha digiring masuk ke mobil namun berhasil melawan dengan menginjak kaki pelaku dan kabur meminta pertolongan warga untuk diantar ke sekolah. Ayo naik, aku tak galak, dipaksanya. Ya aku teriak katanya, dia tuh kabur langsung. Kata aku duduk dekat yai-yai. Dia yai sudah tak apa-apa katanya. Adalah tante-tante katanya, nak melok dah dek, payah katanya. Tante-tante tu juga tak kenal kan. Melok be, kata aku tuh sampai depan sini be tuh antar katanya. Biar lebih aman be. Ya sudah, hati-hati be dek ya, hati-hati jalannya katanya. Kalau uang tak dikenal jangan terlalu percaya. Balik-balik dia nangis katanya dia nak diculik, nak dimasuk ke dalam mobil. Nak disuntik katanya, suntikannya tuh sempat dikelak ke dia. Lepas kan katanya. Marah dia tuh. Terus mana lagi aku tak tahu, rekam tangan terus ini sampai merah nih anak digebuk memakai kayu. Pelaku langsung melarikan diri dengan mobil. Korban mengaku sudah 2 kali hampir menjadi target penculikan oleh pria bertopeng. Mereka dipaksa untuk mengikuti orang yang tidak dikenal ini. Cuman korban berontak, berontak kemudian berlari. Nah, kita belum tahu sampai saat ini motifnya apa. Yang jelas kita di Polsek S2 dalam saat ini melakukan penyelidikan. Polsek Seberang Ulu 2 telah mendatangi lokasi, memeriksa saksi dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar TKP untuk mengungkap identitas pelaku. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksal, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dari target sebanyak 482.362 pelajar di Bengkulu yang menerima program makan bergizi gratis, saat ini baru tercapai 41% atau baru menjangkau 199.320 pelajar saja, dengan anggaran mencapai 11,35 miliar rupiah. Masih minimnya realisasi program ini dikarenakan kapasitas dapur SPPG yang belum memenuhi kebutuhan penerima.
Saat ini dari 200 SPPG yang ditargetkan terbangun, baru 77 dapur yang beroperasi dengan 294 supplier. Ditambah lagi belum terdapat penyeragaman penerapan sertifikasi seperti SDM dapur dan standar higienis sanitasi yang menyebabkan tingginya resiko gangguan layanan hingga penutupan sementara dapur SPPG. Dari sisi kota, 200 SPPG ini sudah ada. Dan sekarang sedang dalam proses verifikasi dan proses pembangunan dapurnya. Jadi memang ada tahapan-tahapan. Yang sekarang sudah operasional kan 77 tuh. Nah yang sisanya ini sebenarnya sudah ada. Semua tinggal proses verifikasi dan pembangunan dapur-dapurnya. Nanti kalau dapur sudah terbangun tentunya MBG pun dapat diperluas penerima sekolahnya seperti itu. Jadi nantinya jika sudah banyak dapur SPPG yang berdiri, jangkauan MBG pun akan meluas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu melepas banyak 117 atlet pelajar, mulai dari tingkat SD hingga SMA, untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional serta Pekan Paralimpiade Nasional yang digelar di Jakarta. Popnas dan Paralimpiade ini sendiri akan digelar selama 10 hari, mulai dari 1 hingga 10 November 2025. Untuk Paralimpiade sendiri, Bengkulu mengirimkan 6 atlet disabilitas yang akan bersaing pada perlombaan tenis meja dan atletik. Para atlet yang mengikuti perlombaan dipilih usai melalui tahap seleksi yang selektif dari Dispora Provinsi Bengkulu. Dari 17 cabur yang dilombakan, Pemprov Bengkulu menargetkan 7 cabang olahraga dapat meraih medali emas pada ajang Popnas dan Paralimpiade tahun 2025 ini. Lepas kontingen kita sebanyak 195 orang, jadi 195 orang ini insya Allah sudah kita persiapkan dengan baik, walaupun di tengah berbagai keterbatasan kita, tapi kita yakinkan anak-anak ini jangan rendah diri, boleh rendah hati tapi jangan rendah diri. Tetap semangat, yakin bahwa kita bisa lebih unggul dari provinsi lain. Semangat merah putih itu harus betul-betul melekat pada jiwa mereka, pada diri mereka. Salah satu atlet sangat antusias mengikuti Popnas ini dan mengupayakan untuk mendapat medali demi mengharumkan nama daerah. Usai latihan cukup keras sebelum diberangkatkan. Yang pertama yang pasti latihannya harus cukup. Itu pasti udah ada jadwalnya dari pelatih, program juga. Kesehatan fisik itu benar-benar dijaga. Vitamin konsumsi nggak stop, suplemen untuk menambah daya tahan tubuh. Yang penting kesiapan mental sama fisik sih. Optimis nggak kita bakal dapat emas? Optimis. Kita harus optimis. Oke. Para atlet diharapkan mampu bersaing dan berlomba secara sportif sehingga mampu membawa nama baik daerah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Oknum anggota polisi membunuh seorang dosen wanita berinisial EY. Warga Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Korban ditemukan meninggal dalam kondisi terbaring dalam kamar rumahnya. Hanya menggunakan pakaian dalam, kepala tertutup bantal dan kaki tertutup sarung. Korban pertama kali ditemukan oleh rekannya yang datang ke rumah. Melihat suasana sepi, rekan korban periksa pintu belakang rumah dalam keadaan tidak terkunci. Rekan korban masuk dan terkejut melihat korban sudah tidak bernyawa, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan jenazah korban, langsung dibawa ke RSUD Hanafi Muara Bungo untuk keperluan visum dan autopsi. Dari hasil pemeriksaan dokter RSUD Muara Bungo, diduga korban merupakan korban pembunuhan. Terdapat beberapa luka lebam di bagian wajah dan juga luka di bagian kepala. Kalau untuk dugaan sementara karena itu ada keluar darah hitam dari mulut dan hidung, itu diperkirakan dugaan kurang lebih 12 jam. Sementara tadi kita sudah berkomunikasi sama keluarga pasien, sepertinya keluarga pasiennya tidak mau otopsi. Setelah melakukan penyelidikan secara mendalam, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan dosen tersebut. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Pelaku merupakan oknum anggota Polres Tebo berpangkat Bribda.
Dari hasil analisa digital dan chat WhatsApp antara korban dan pelaku, diduga motif pembunuhan karena sakit hati, hubungan emosional antara keduanya. Polres Bungo menegaskan penyelidikan kasus ini akan dilakukan transparan dan tidak ada perlakuan khusus meskipun terduga pelaku merupakan anggota Polri. Saat ini, polisi terus mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan mengungkap pelaku lain. Semua fungsi kepolisian yang ada di Polres Bungo kita kerahkan dengan cara secepat itu. Kita ingin mengungkap kasus ini dengan cepat, transparan, dan jelas siapa pelaku dalam hal ini. Analisis fakta, ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tepung berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Saat ini, polisi masih menunggu hasil otopsi terhadap korban untuk mengetahui secara pasti motif dan cara pelaku melakukan pembunuhan. Pelaku saat ini sudah diamankan Mapolres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Tamrin, warga dusun Polewali, Desa Lambur, Kecamatan Moresabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tewas dianiaya tetangganya menggunakan senjata tajam. Pelaku pembunuhan merupakan tetangga korban sendiri. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat oleh pihak keluarga. Namun nyawa korban tidak dapat tertolong lantaran pendarahan yang tidak berhenti. Hasil penyelidikan polisi, pembunuhan itu dipicu cekcok antar korban dan pelaku hanya gara-gara saling ejek. Situasi semakin memanas saat korban mendatangi rumah pelaku dengan membawa double stick. Mengetahui kedatangan korban, pelaku masuk ke dalam rumah mengambil senjata tajam. Pelaku mengayunkan parang tersebut ke korban. Korban pun jatuh usai menderita luka parah akibat tebasan parang pada bagian kepala dan kaki. Usai melakukan pembunuhan, polisi langsung menangkap pelaku. Saat ini dalam pemeriksaan intensif polisi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam jenis parang dan double stick. Semalam kami mendapat informasi bahwasanya telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang mana kronologis dari kejadian korban dan pelaku cekcok, kemudian saling serang menggunakan senjata tajam, dan salah satu korban meninggal dunia. Kejadian pada pukul 00.30 WIB, dan saat ini pelaku sudah kita amankan. Saat ini jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Tanjung Jabung Timur. Wiradani Manik, Kompas TV, Jambi. Atin Setiawan, di usianya yang menginjak 60 tahun, ia justru semakin produktif dengan berjualan olahan pasta rumahan. Setiap hari, ia yang merupakan pensiunan guru sekolah menengah pertama bersama sang suami mengisi waktu luang di hari tuanya dengan membuat aneka pasta rumahan. Mulai dari meracik saus bolognese dengan resep sendiri yang sudah disesuaikan dengan lidah lokal, hingga meracik aneka olahan pasta yang tetap mempertahankan cita rasa khas Italia. Semua proses dilakukan di rumah sederhana yang juga menjadi lokasi usahanya dan diberi nama Buono Pasta, berlokasi di Jalan Amir Hamzah, Bandar Lampung, Lampung. Bagi ibu dari 4 orang anak ini, menjalankan bisnis kuliner bukan sekedar soal berjualan makanan. Lebih dari itu, ia ingin tetap produktif, menambah semangat, sekaligus membuka ruang untuk tetap bersosialisasi dengan banyak orang bersama sang suami di usia senja. Ke depan dengan proses waktu, akhirnya ya 10 tahun itu saya berpikir kalau sudah pensiun mau apa gitu loh. Selain kita bersosialisasi dengan kawan-kawan SD, SMP, SMA dan ngaji ya, pengajian terus selalu saya ikutin gitu. Menu yang dijual itu yang best seller itu kita lasagna, mac and cheese, makaroni skotel, terus penne arrabbiata, sama spaghetti brulee, itu yang paling laris itu, 5 itu. Walaupun kami juga ada
10 menu sebenarnya. Semua makanan Italian food. Iya. Ada beragam menu pasta yang ia jual mulai dari lasagna, makaroni skotel, penne arrabbiata, hingga aneka olahan pasta lainnya. Dengan kisaran harga mulai dari 20 hingga 50 ribu rupiah per porsi. Tidak hanya menjual langsung di kedai, Atin juga memasarkan olahan pasta buatannya melalui media sosial dan kerap mendapatkan pesanan dalam jumlah besar di acara pesta pernikahan dan lainnya. Putri Alivia Fitra, Rian Erwinarta, Kompas TV, Lampung. Seorang ibu rumah tangga warga Dusun Berenung, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, ini mengolah jamu tradisional menjadi minuman kekinian yang tetap menyehatkan. Siapa sangka dari olahan sederhana berbahan dasar yang mudah didapat di desanya, kini justru menjadi ide bisnis yang cukup menguntungkan. Ada 2 varian minuman jamu kekinian yang ia buat dengan nama Ciharu Drink, seperti kunyit asam dan jahe gula aren, yang pengemasannya menggunakan botol. Menariknya, jamu ini juga dipadukan dengan creamer sehingga menghasilkan rasa yang lebih gurih dan lembut tanpa menghilangkan khasiat alaminya. Karena awal mulanya itu melihat keadaan sekarang itu kan banyak minuman yang berbahaya, pewarna, pemanis buatan. Jadi saya pengennya bikin minuman yang sehat buat anak-anak, dewasa, remaja. Jadinya yang familiar di sini kan kunyit sama jahe. Tapi komentar itu jahe sama kunyit itu jamu banget gitu loh. Jadi tadinya agak pemasarannya gimana nih, kalau udah ngomongin jahe sama kunyit kan pasti jamu banget. Banyak yang nggak seneng gitu, pokoknya yang pikiran pasti pahit gitu kan. Tapi kalau jahe ini pakai aren, jadi gulanya itu yang sehat. Minuman jamu kekinian ini dijual dengan harga terjangkau mulai dari Rp10.000 per botol dan biasa dipasarkan melalui media sosial dan pameran UMKM. Kehadiran Ciharu Drink menjadi bukti bahwa jamu bukan sekedar minuman tradisional, melainkan dengan sedikit inovasi bisa tampil lebih modern dan diterima oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda yang mulai sadar akan pentingnya hidup sehat. Putri Alivia Fitra, Rian Erwinarta, Kompas TV, Lampung. Pengecekan andalalin atau analisis dampak lalu lintas dilakukan di beberapa lokasi usaha di ruas Jalan Nasional Pangkal Pinang. Tim memeriksa sejumlah aspek, mulai dari kapasitas parkir, keberadaan rambu-rambu internal dan eksternal, hingga memastikan tidak ada perubahan fungsi bangunan dari dokumen yang telah diajukan sebelumnya. Menurut pihak Dinas Perhubungan, sejauh ini sebagian besar pengusaha telah menunjukkan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban andalalin. Namun masih ditemukan beberapa catatan yang belum terlaksana sebelumnya. Di sini kami menagih apa-apa saja kewajiban yang sudah tercantum di dokumen andalalin mereka. Misalnya Bang, diantaranya contohnya? Pertama, dari kapasitas parkirnya apakah sudah sesuai, kemudian rambu-rambu eksternal maupun internal apakah sudah ada, ataukah ada perubahan fungsi dari bangunan yang telah diajukan, atau hal lain-lainnya yang tercantum pada dokumen kesanggupan mereka. Pengecekan andalalin ini diharapkan mampu mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelancaran arus lalu lintas di Pangkal Pinang. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Pangdam 2 Sriwijaya menutup perkemahan Sabtu Minggu Korps Kadet Republik Indonesia. Kegiatan menjadi ruang pembinaan karakter dan penanaman semangat bela negara generasi muda.
Berlangsung 2 hari, perkemahan Sabtu Minggu Korps Kadet Republik Indonesia 2025 ditutup di Korjasdam 2 Sriwijaya Palembang Minggu 2 November 2025. 500 peserta mengikuti rangkaian pembinaan karakter dan bela negara, mulai dari baris berbaris, pengetahuan pionir, hingga edukasi kedisiplinan, wawasan Nusantara, dan penggunaan media sosial yang bijak. Kegiatan menghadirkan suasana belajar di luar ruang yang menekankan nilai pendidikan karakter. Output kita diharapkan masing-masing pribadi masuk sekolah ini mempunyai disiplin, mempunyai inovasi, semangat, ya, memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Ya, itu kita harapkan. Jadi kalau memang daerah kita ini belum ada dan kita harapkan tidak terjadi misalnya aura. Nah, ini kita bina adik-adik kita ini jangan sampai terpengaruh seperti kejadian-kejadian di kota besar lainnya, tawuran antar sekolah dan sebagainya. Antusiasme peserta mencerminkan semangat generasi muda untuk terus memperkuat nasionalisme sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Di lapangan ada latihan PBB dan juga kami melakukan kegiatan seperti pengetahuan materi tentang pionir, tentang sintul dan lain-lain. Maknanya yaitu kami bisa mengetahui ilmu baru, bisa juga kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Persami KKRI ini menegaskan komitmen TNI dalam mendukung tumbuhnya generasi muda yang tangguh, disiplin, dan siap berkontribusi untuk bangsa sesuai profesinya kelak. Rizka Silviana, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 52 perwakilan SPPG di Sumatera Selatan mengikuti bimbingan teknis penguatan standar keamanan pangan dan keseimbangan gizi. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus memperkuat komitmen menjaga mutu pangan program MBG. BIMTEK yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel menekankan pentingnya keamanan pangan sebagai kunci keberhasilan program MBG sekaligus penerapan menu beragam, bergizi, dan seimbang yang memanfaatkan potensi pangan lokal. Ragam pangan di tiap daerah dapat menjadi variasi menu MBG, namun keamanan bahan baku tetap wajib dijaga. Masalah higienitas dan manajemen waktu distribusi masih menjadi catatan utama dan perlu diperbaiki agar KLB tidak terjadi serta Sumsel dapat mencapai zero kejadian. Makanan itu dia tidak hanya beragam, bergizi, seimbang, tapi harus aman kita makan. Karena walaupun beragam, bergizi, seimbang, tapi kalau nggak aman ya bahaya bagi kita gitu. Dari keamanan pangan kita bisa melihat dari bahaya fisik, kita bisa melihat dari bahaya kimia dan juga bahaya secara biologinya. Bahwa di situ kita juga mengajarkan bagaimana cara penyusunan menu yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman yang berbasis potensi sumber daya pangan lokal. Iya benar. Jadi kita harapkan bahwa apa sih, kenapa kita harus makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan itu sesuai dengan tujuan kita Undang-Undang Pangan untuk generasi yang sehat, aktif, dan produktif, generasi emas di tahun 2045. Melalui BIMTEK ini, perwakilan SPPG didorong menerapkan ilmu dan standar yang diperoleh demi pelaksanaan program MBG yang lebih baik. Jadi sangat diharapkan nantinya berjalannya program MBG di Sumatera Selatan ini terkait standar keamanan pangannya itu baik sekali dan tidak ada kendala yang kita tidak inginkan seperti itu. Dan itu yang harus kita atur ulang polanya, bagaimana melaksanakan higienitas dari awal menerima bahan baku sampai dengan mengolah makanan, kemudian mendistribusikan makanan tersebut kepada penerima manfaat harus sesuai dengan SOP-nya, tidak boleh lebih dari 4 jam seperti itu. Dan sebelum mengkonsumsi harus dilakukan dan harus ini dilakukan uji organoleptik seperti itu. Jadi itu saya rasa jika dilaksanakan dan implementasikan dengan baik, mudah-mudahan program MBG di Sumatera Selatan ini 0 kejadian. Kegiatan ini terselenggara sinergi Dinas Koperasi dan UMKM Sumsel, BGN, dan APJI Sumsel. Saat ini, sebanyak 1.269.887 penerima manfaat MBG tercatat di Sumatera Selatan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah tren negatif yang belum terputus, Sriwijaya FC mendapat dorongan moral dari Gubernur Sumatera Selatan. Harapannya Laskar Wongkito segera bangkit dan terhindar dari degradasi pada kompetisi Championship musim ini.
Manajemen Sriwijaya FC bersama supporter menemui Gubernur Sumatera Selatan untuk meminta dukungan di tengah situasi tim yang sedang terpuruk. Dalam pertemuan itu, Gubernur memberi dorongan moral agar Sriwijaya FC kembali bangkit dan menjauhi zona degradasi. Selain itu, pemerintah provinsi juga menaruh harapan besar agar dua klub asal Sumsel yakni Sriwijaya FC dan Sumsel United dapat mencatat prestasi lebih baik musim ini. Dua aset kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan ini di putaran ini tekadnya harus ada yang melompat ke kasta yang lebih tinggi. Pun tidak, misalnya belum. Harus kita bertekad tidak ada yang terdegradasi. Dua-duanya ini. Nah inilah kekuatan doa masyarakat, spirit supporter, disiplin manajemen, disiplin klub, pemain harus terjaga. Dukungan ini disambut positif manajemen PT Som. Mereka berharap semangat dari pemerintah daerah ikut membuka peluang hadirnya sponsor baru. Udah pasti selama ini udah ada beberapa pihak yang udah mau, tapi karena takut terasosiasikan sebagai oposisi, mereka nggak berani maju. Jadi banyak yang menunggu pertemuan ini. Target utama Sriwijaya FC musim ini adalah bertahan di kompetisi championship dan tidak terlempar ke kasta lebih rendah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. NPCI Sumatera Selatan membuka Pekan Paralimpik Provinsi kelima tahun 2025. Sebanyak 751 atlet difabel dari berbagai daerah akan beradu kemampuan pada Peparprov Sumsel di Musi Banyuasin. Sebanyak 751 atlet difabel dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tampil di Peparprov Sumsel kelima tahun 2025. Kota Muara ini menjadi daerah dengan peserta terbanyak, diikuti Muba dan Kabupaten Lahat. Ajang ini tidak hanya menjadi tempat bertanding, tetapi juga wadah pembinaan dan penguatan kesetaraan bagi atlet disabilitas. Mereka yang berprestasi akan disiapkan menuju kejuaraan nasional hingga internasional. Saya melihat di tahun depan itu tidak ada kegiatan multi-event. Ya, adanya Asian Para Games di Thailand tahun 2026 bulan Januari. Artinya regulasi kita bagaimana pembinaan, terus ada beberapa atlet yang mungkin kita akan kirim ke luar negeri untuk mengejar poin-poin untuk ikut di ajang Paralimpik. Pada Peparprov kali ini ada 13 cabang olahraga yang dipertandingkan, mulai dari para renang, para atlet, para bulu tangkis hingga para taekwondo. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumsel United gagal meraih poin penuh saat menjamu Sriwijaya FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pada derby Sumatera Selatan itu, kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Bertindak sebagai tuan rumah, Sumsel United justru tampil tertekan di babak pertama saat menjamu Sriwijaya FC. Tim tamu tampil dominan dan beberapa kali mengancam gawang tuan rumah sebelum akhirnya unggul lewat gol Viaridoni menit 31. Memasuki babak kedua, Sumsel United mulai mampu menguasai permainan. Setelah beberapa peluang emas, gol penyama kedudukan baru hadir di menit 89 melalui sepakan Kahar. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai dan kedua tim harus puas berbagi poin. Startnya nggak bagus kita babak pertama tadi, golnya terlalu cepat dan kesalahannya terlalu individual. Tapi bagaimanapun saya apresiasi juga ke pemain. Mereka bisa berjuang sampai menit terakhir walaupun hanya 1 gol. Jadi kita syukuri, alhamdulillah untuk hasil ini step by step kita naik, mudah-mudahan berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Dengan hasil ini, Sumsel United masih bertahan di peringkat kelima klasemen sementara grup 1 dengan 11 poin dari 8 laga. Sementara Sriwijaya FC masih terbenam di dasar klasemen dengan 2 poin dari 8 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal.
Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Oknum anggota polisi membunuh seorang dosen wanita berinisial EY. Warga Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbu Tengah, Kabupaten Bungo. Korban ditemukan meninggal dalam kondisi terbaring dalam kamar rumahnya. Hanya menggunakan pakaian dalam, kepala tertutup bantal dan kaki tertutup sarung. Korban pertama kali ditemukan oleh rekannya yang datang ke rumah. Melihat suasana sepi, rekan korban periksa pintu belakang rumah dalam keadaan tidak terkunci. Rekan korban masuk dan terkejut melihat korban sudah tidak bernyawa, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Hanafi Muara Bungo untuk keperluan visum dan autopsi. Dari hasil pemeriksaan dokter RSUD Muara Bungo, diduga korban merupakan korban pembunuhan. Terdapat beberapa luka lebam di bagian wajah dan juga luka di bagian kepala. Kalau untuk dugaan sementara karena itu ada keluar darah hitam dari mulut dan hidung, itu diperkirakan dugaan kurang lebih 12 jam. Sementara tadi kita sudah berkomunikasi sama keluarga pasien, sepertinya keluarga pasiennya tidak mau otopsi. Setelah melakukan penyelidikan secara mendalam, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan dosen tersebut. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Pelaku merupakan oknum anggota Polres Tebo berpangkat Bribda. Dari hasil analisa digital dan chat WhatsApp antara korban dan pelaku, diduga motif pembunuhan karena sakit hati, hubungan emosional antara keduanya. Polres Bungo menegaskan penyelidikan kasus ini akan dilakukan transparan dan tidak ada perlakuan khusus meskipun terduga pelaku merupakan anggota Polri. Saat ini, polisi terus mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan mengungkap pelaku lain. Semua fungsi kepolisian yang ada di Polres Bungo kita kerahkan dengan cara secepat itu. Kita ingin mengungkap kasus ini dengan cepat, transparan, dan jelas siapa pelaku dalam hal ini. Analisis fakta, ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebo berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Saat ini, polisi masih menunggu hasil autopsi terhadap korban untuk mengetahui secara pasti motif dan cara pelaku melakukan pembunuhan. Pelaku saat ini sudah diamankan Mapolres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Seorang pria terduga penggelapan ditangkap di kawasan Bundaran Air Mancur Masjid Agung Palembang Senin 3 November 2025 pagi. Pelaku HS warga desa Air Saleh Banyuasin tertangkap langsung korban yang tanpa sengaja berpapasan di lokasi. Penangkapan spontan ini mengundang perhatian warga. Pelaku sempat dikerumuni dan nyaris menjadi sasaran hukuman massa. Petugas Polantas Polrestabes Palembang yang melintas kemudian mengamankan situasi dan membawa pelaku menjauh dari kerumunan. HS diduga membawa kabur motor milik temannya dengan modus meminjam. Ada sekelompok masyarakat, ada keramaian, terus personil langsung mengarah, diamankan pelaku terduga penggelapan motor. Terus personil mengamankan ke pos Air Mancur, selanjutnya diserahkan ke Polsek Ilir 1. Kini pelaku sudah diserahkan ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang untuk proses lebih lanjut setelah korban membuat laporan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bertindak sebagai tuan rumah, Sumsel United justru tampil tertekan di babak pertama saat menjamu Sriwijaya FC. Tim tamu tampil dominan dan beberapa kali mengancam gawang tuan rumah sebelum akhirnya unggul lewat gol Viaridoni menit 31. Memasuki babak kedua, Sumsel United mulai mampu menguasai permainan. Setelah beberapa peluang emas, gol penyama kedudukan baru hadir di menit 89 melalui sepakan Kahar. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai dan kedua tim harus puas berbagi poin. Startnya kalau bisa babak pertama tadi
terjadi, golnya terlalu cepat dan kesalahan terlalu individual. Tapi bagaimanapun saya apresiasi juga ke pemain, mereka bisa berjuang sampai menit terakhir walaupun hanya 1 gol. Jadi kita syukuri, alhamdulillah untuk hasil ini step by step kita naik, mudah-mudahan berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Dengan hasil ini, Sumsel United masih bertahan di peringkat kelima klasemen sementara grup 1 dengan 11 poin dari 8 laga. Sementara Sriwijaya FC masih terbenam di dasar klasemen dengan 2 poin dari 8 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbangsel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbangsel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.